Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza sa'a yaktifu bi qulubil muridina lawatal irada fa yusujuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiya al iman wal ibadah wa ma hu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina syafiina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Lil hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang ungkapan washabihi dan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Humul ladzina istama'u bihi mu'minin bihi fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwah. Yang dikatakan sahabat ialah orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi pada saat dia berkumpul di bumi dan pada saat Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Itu namanya sahabat Nabi. Walaupun definisi secara bahasa sahabat itu mantalat usratuka bihi, orang yang pergaulannya dengan kamu, hubungannya dengan kamu sangat lama, itu namanya sahabat secara bahasa. Tapi sahabat secara definisi mereka adalah orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman setelah Nabi diutus di bumi, walaupun tidak meriwayatkan hadis, dan mati dalam walaupun tidak tamyiz, belum tamyiz, dan mati dalam keadaan beriman. Ini definisi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ada di antara orang yang hidup pada masa Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, namanya Waraqah bin Naufal. Dia seorang ahli kitab, di mana pada saat Sayyidatuna Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal karena termasuk keluarganya, menceritakan bagaimana irhasat, tanda-tanda kenabian Nabi, maka dia mengatakan, andai kata aku masih hidup, aku akan beriman kepada suami kamu. Namun Waraqah bin Naufal walaupun sudah beriman, tapi berimannya Waraqah bin Naufal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi dan rasul, maka Waraqah bukan dianggap sebagai sahabat. Berikutnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keberiman, Waraqah tidak termasuk karena belum diutus menjadi nabi. Dan di bumi, berjumpa dengan Nabi dan di bumi, karena banyak para malaikat, terutama pada waktu Mi'raj, naiknya baginda Nabi Muhammad dari bumi langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan berbagai macam malaikat, tapi mereka di langit, maka mereka tidak bisa dikatakan sahabat karena berimannya mereka dan berjumpanya mereka dengan Nabi bukan di bumi tapi di langit. Lain halnya kalau Nabi Isa alaihissalam, karena para nabi dan para rasul pada saat Isra-nya baginda Nabi Muhammad, mereka semuanya dikumpulkan di Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Jibril untuk menjadi imam mereka para nabi dan para rasul. Mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad dan pada saat itu Nabi Isa belum meninggal, dan yang meninggal pun dikumpulkan
dan itu sesuai dengan firman Allah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalik misri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini ayat sebagai penegasan dari Allah, semua nabi dan semua rasul mereka diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, sumpah jabatannya apabila pada saat mereka menjadi nabi dan menjadi rasul lalu Allah berkenan mengutus Nabi Muhammad, maka mereka harus meninggalkan kenabiannya, harus meninggalkan kerasulannya, dan harus meninggalkan syariatnya, menjadi umat Nabi Muhammad dan menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya Nabi Isa. Nabi Isa berjumpa dengan Nabi, karena para nabi dan para rasul disumpah jabatan di Masjidil Aqsa menjadi makmum Nabi, itu sebagai peresmian kalau mereka telah menjadi nabi dan telah menjadi rasul. Nabi Isa tidak meninggal, dan Nabi Isa nanti akan diturunkan ke muka bumi ini, dan dia akan meninggalkan kenabian dan kerasulannya dan menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Nabi Isa termasuk sahabat yang terakhir, dan secara umum Nabi Isa termasuk sahabat yang wafatnya terakhir, karena dia berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, diturunkan oleh Allah untuk menjalankan syariat Nabi, dan juga mati sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan, ini adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan dari Allah untuk Nabi Isa alaihissalam. Karena semua para nabi dan para rasul ketika melihat dan membaca serta mengetahui betapa agungnya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada umatnya, semua para nabi dan para rasul memohon kepada Allah agar mereka diizinkan untuk menjadi umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang diizinkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah hanya Nabi Isa alaihissalam, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam diri umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Isa termasuk adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga walaupun dia tidak melihat hidup pada masa Nabi, juga namanya sahabat, seperti Abdullah ibn Ummi Maktum. Demikian juga bayi yang lahir pada masa Rasulullah yang ditahnik oleh Rasulullah yang belum tamyiz. Ya, betapa banyak bayi yang ditahnik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masih banyak orang-orang yang termasuk sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita fahami bersama jumlah para sahabat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 120.000, itu pendapat Abu Zar'ah. Tapi ada yang mengatakan 160.000 jumlah sahabat. Sahabat yang paling akhir yang wafat, sahabat dalam kategori hidup dengan Nabi, semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, setelah Nabi diutus menjadi Nabi, itu sahabat yang paling akhir wafat adalah Abu Tufail, Amir bin Wa'ila Al-Laythi, wafat pada tahun Mi'ah milil hijrah, tahun ke-100 dari hijrah. Dan yang paling mulia daripada sahabat Nabi ada 4 sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Secara keseluruhan ada 10 yang sudah dijamin al-asratul mubasysyarah bil jannah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Baru setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Yang paling mulia
dari 10 sahabat itu adalah 4 khulafaur rasyidin, yaitu pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dinobatkan menjadi khalifah atas isyarat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memangku jabatan khilafah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam, lalu wafat pada umur 73 tahun. Selanjutnya atas arahan daripada Sayyidina Abu Bakar, yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau memangku jabatan sebagai khalifah 10 tahun setengah 8 hari, dan beliau dibunuh sebagai syahid pada saat beliau umur 63 tahun, sama seperti umurnya Sayyidina Abu Bakar. Berikutnya adalah fatawallahu Utsman, sesuai dengan tim formatur, di mana banyak orang muhajirin terutama daripada Ansor mengatakan minna amir wa minkum amir, kita harus punya pemimpin masing-masing. Maka hasil daripada pendapat Sayyidina Ali, barang siapa di antara para sahabat besar mengundurkan diri dari pencalonan sebagai khilafah, dia berhak untuk memilih khalifah, diangkat sebagai tim formatur. Maka hasil tim formatur tersebut yang dipilih menjadi khalifah adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yaitu dengan pilihan kebanyakan para ahli surah atau yang disebut dengan tim formatur tadi. Ada yang mengatakan ditunjuk oleh Sayyidina Umar, ada yang mengatakan itu adalah arahan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena agak sedikit terjadi kegaduhan pada waktu itu. Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, dan beliau wafat pada saat umur 82 tahun, dibunuh sebagai orang yang mati syahid. Demikian juga sahabat yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjabat khalifah yang keempat dengan baiat kebanyakan para sahabat, menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Demikian juga Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan syahid, sehingga beliau wafatnya juga sama 30 wa 60 sana, umurnya 63 tahun. Dan mereka sahabat yang 4 ini adalah sahabat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 69 sampai 70, mayyutillaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, yaitu Nabi Muhammad, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wasuhada, orang yang mati syahid di antara sahabat Nabi Muhammad, terutama adalah Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Wasuhada, demikian juga orang yang mati syahid yang lainnya daripada sahabat Nabi seperti Sayyidina Hamzah. Wassalihin, orang-orang saleh, yaitu para sahabat baginda Nabi Muhammad yang lainnya. Fahasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sungguh beruntung orang yang hidup bersama mereka, karena mereka adalah teman yang terbaik di dunia dan di akhirat. Itulah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita mengatakan radhiyallahu anhum, wajib kita meridai mereka, karena juga dalam doa salawat, dalam salawat mereka termasuk yang didoakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Artinya adalah yang dimaksud daripada doa tersebut, rahimallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi kullahum. Mudah-mudahan Allah merahmati keluarga Sayyidina Muhammad demi sahabatnya semuanya, rahmatan makrunatan bitta'dim, dengan rahmat yang disertai dengan pengagungan, wahayyahum, dan mudah-mudahan Allah
memuliakan mereka. Dan merekalah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka muhajirin wal ansar, terutama sahabat yang 4, merekalah yang diridhai oleh Allah. Demikian juga orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Bahkan waliyadzubillah, kalau mengingkari mereka, apalagi mengkafirkan mereka, pendapat para ulama di antaranya Abu Zar'ah, beliau mengatakan idza ra'aitar rajula yantakisu ahada min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu ketahuilah, kalau ada orang, ya, kamu melihat orang mendiskreditkan, memandang sebelah mata, mengurangi dalam berpendapat dan berbicara kehormatan sahabat Nabi Muhammad, salah seorang di antara mereka, ketahuilah, yang berani mendiskreditkan Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, melecehkan mereka, mereka adalah zindik. Apa zindik itu? Orang yang menampakkan dirinya beriman tapi hatinya adalah kafir, waliyadzubillah. Kenapa demikian? Wadzalika anna Rasul haq, Rasulullah adalah hak, dan Rasulullah menjelaskan tentang sahabat Nabi Muhammad. Rasulullah berwasiat, ikuti mereka, ashabi kan nujum, bi ayyihim ihtadaitum iktadaitum. Sahabatku seperti bintang kebenaran, siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan Al-Qur'an juga menjelaskan banyak ayat menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Mengingkari mereka, mendiskreditkan mereka sama seperti mengingkari Nabi dan mengingkari Al-Qur'an. Dan apa yang datang dari Rasulullah adalah hak. Apa yang datang tentang sahabat dari Allah dalam Al-Quran juga adalah hak. Mengingkari mereka dan mendiskreditkan mereka sama dengan melecehkan mereka. Apa di antara dalil-dalilnya? Dalil yang pertama tadi At-Taubah yang sudah kita bacakan. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian tentu adalah para sahabat, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah sebagai percontohan bagi umat-umat berikutnya. Demikian juga sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, Taubah ayat 100, siapapun yang mengikuti para sahabat, mereka akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikuti mereka, itu para sahabat Nabi Muhammad, adalah tegas menghadapi orang kafir, kasih sayang terhadap sesama orang beriman, bukan dibalik kereng tegas kepada saudaranya sendiri, sadis dan mulutnya tidak dijaga dalam bertutur kata kepada saudaranya sendiri, santun dan sopan kepada orang kafir. Ini kebalikannya. Orang yang seperti itu berarti bukan generasi sahabat. Orang yang semacam itu tidak dikelompokkan dalam kelompok umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, di antaranya juga yang telah saya sampaikan tadi, dan juga ada hadis Rasulullah yang menyebutkan khairukum qarni summal ladina yalawnahum. Generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian setelah mereka tentu adalah generasi para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad berwasiat, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Dua kali Rasulullah menyampaikan, jangan kamu mencela, mencerca, memaki, mengatakan jelek tentang sahabatku. Dua kali Rasulullah mengulangnya, dan Rasulullah bersumpah, fa walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la wa anna ahadakum, andai kata salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dahaban, menafkahkan sebesar gunung Uhud emas, ma'adraka mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sebanding dengan satu mud yang disedekahkan oleh sahabat ataupun separuhnya. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha tara ashabi alal alamin, Allah telah memilih sahabat-sahabatku adalah yang terbaik di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Rasulullah mengatakan, Allah fi ashabi, hati-hati, takutlah kepada Allah tentang sahabatku. La tattakhiduhum waradan ba'di,
jangan jadikan sasaran untuk kalian maki, kalian hinakan mereka. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai mereka karena kecintaannya aku kepada sahabat, aku cintai mereka. Dan barang siapa membenci sahabat karena mereka benci sahabat, aku benci kepada mereka. Wa man adahum faqad adani. Barang siapa menyakiti sahabat sama seperti menyakiti aku. Wa man adani faqad adallah. Dan barang siapa menyakiti aku sama seperti menyakiti Allah. Wa man adallah yusiku ayyuhadahu. Barang siapa menyakiti Allah sangat dikhawatirkan untuk disiksa alias mati dalam keadaan tidak beriman. Mudah-mudahan kita tergolong pecinta Rasulullah, pecinta keluarga Rasulullah, pecinta sahabat Rasulullah, pecinta keduluran Rasulullah, pecinta ulama yang sefaham dengan Rasulullah, dan pecinta umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah dan apapun yang dicintai oleh Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismil khatimah bijahi tahar Rasul, jid Rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib lamin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.